Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil dari artikel jurnal yang telah kami buat dengan judul Perbandingan Sistem Hukum Common Law dan Civil Law dalam Perspektif Sejarah, yang dimana artikel jurnal ini adalah sebagai pemenuhan tugas, yaitu mata kuliah Perbandingan Sistem Hukum yang diampu oleh Ibu dosen Sri Hadiningrum SHM Hum. Baiklah, selanjutnya penjelasan materi akan disampaikan oleh teman-teman berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pendahuluan. Studi perbandingan hukum akan kurang menarik jika tanpa melibatkan unsur-unsur yang melekat dari masing-masing keluarga sistem hukum. Sistem hukum atau lazim pula disebut dengan tradisi hukum memiliki kekayaan keilmuan yang bisa diteliti secara lebih mendalam melalui proses perbandingan yang holistik dan komprehensif. Perbedaan tersebut dilakukan dengan melihat atau menilai karakter tertentu dari masing-masing sistem hukum, misalnya dari terkait ideologi, letak geografis, persamaan sejarah, suku atau ras dan sumber hukumnya, institusi atau lembaga hukum yang unik dan sebagainya. Sedangkan dalam civil law tradition, peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan sumber hukum yang utama. Common law pada umumnya tidak dikodifikasi. Ini berarti bahwa tidak ada komplikasi komprehensif, aturan hukum dan undang-undang. Sementara common law tidak beruntung pada beberapa perundang-undangan yang merupakan produk legislatif, sebagian besar didasarkan pada presiden, artinya keputusan hukum yang telah dibuat dalam kasus serupa sebelumnya. Negara-negara dalam sistem civil law yang komprehensif, kodifikasi hukum terus diperbarui, antara lain hukum acara di pengadilan, prosedur yang berlaku, dan hukuman yang sesuai untuk tiap pelanggaran. Kodifikasi seperti ini membedakan antara beberapa kategori hukum, menetapkan hukum substansif yang tunduk pada tuntutan pidana atau perdata, hukum acara menetapkan sebagaimana menentukan apakah suatu tindakan tertentu merupakan tindak pidana, dan hukum pidana merupakan hukuman yang suatu tindakan merupakan hukum pidana menetapkan hukum yang sesuai. Sumber hukum dalam civil law antara lain biasanya meliputi undang-undang jurisprudensi dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum. Indonesia sendiri mengadopsi sistem hierarki perundang-undangan dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dijadikan sebagai yang tertinggi dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Civil law menganut paham kodifikasi. Alasan mengapa civil law menganut paham kodifikasi adalah antara lain sebagai berikut: karena demi kepentingan politik imperium Romawi, di samping kepentingan lainnya di luar itu. Kodifikasi diperlukan untuk menciptakan keseragaman hukum dalam sebagai peraturan lain, supaya ditetapkan menjadi hukum yang berlaku secara umum. Perlu dipikirkan kesatuan hukum yang berkepastian. Pemikiran itu solusinya adalah kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dari materi yang sama, sedangkan menurut Sendivitio, tujuan hukum dari kodifikasi adalah untuk membuat kumpulan peraturan perundang-undangan itu menjadi sederhana dan mudah dikuasai, tersusun secara logis, rasi, dan pasti. Terima kasih. Metode yang kami gunakan yaitu metode deskriptif kualitatif, yang dimana dalam penyusunan penulisan ini dengan penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang perbandingan sistem hukum common law dan civil law dalam perspektif sejarah. Nah, yang pertama saya membahas tentang sejarah sistem hukum Eropa kontinental atau civil law, yang dimana hukum Romawi merupakan cikal bakal dari sistem hukum Eropa kontinental. Meskipun hukum Romawi merupakan roh dari sistem hukum Eropa kontinental, tetapi pengaruh hukum Romawi tersebut
juga sangat kuat terasa dalam perkembangan sistem hukum Anglo-Saxon. Karena banyak pencipta kaidah dalam sistem hukum Anglo-Saxon sudah terlebih dahulu mempelajari sistem hukum Romawi atau sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental berkembang di negara-negara Eropa seperti Prancis, Jerman, Italia, Swiss, Australia, negara-negara Amerika Latin, Turki, beberapa negara Arab, Afrika Utara, dan Madagaskar. Sistem hukum ini juga menyebar ke Asia karena dibawa oleh para penjajah seperti Belanda yang akhirnya membuat Indonesia juga memakai sistem hukum ini. Sistem hukum Eropa kontinental menggunakan kitab undang-undang atau undang-undang sebagai sumber hukum utamanya, sekalipun bersumber pada hukum tertulis dalam undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam beberapa negara penganut sistem hukum ini, putusan-putusan kadang juga dijadikan sebagai rujukan sumber hukum meskipun hanya sebagai pelengkap dari apa yang telah dalam undang-undang. Perubahan dan perkembangan hukum dalam sistem hukum Eropa kontinental pada prinsipnya sangat tergantung pada parlemen. Hal ini kemudian menjadikan hukum yang ada pada negara-negara penganut sistem hukum Eropa kontinental tidak terlepas dari unsur politik yang kuat, meskipun juga menjadi lebih teoritis, koheren, dan terstruktur. Perkembangan sistem hukum Eropa kontinental terjadi dalam beberapa fase. Yang pertama, fase formasi hukum Romawi, yang dimana fase formasi hukum Romawi dimulai sejak berlakunya The 12 Tables atau Undang-Undang 12 Pasal di tahun 450 sebelum Masehi. The 12 Tables ini diyakini sebagai tonggak pertama hukum Romawi yang merupakan kumpulan peraturan dasar yang terdiri dari adat istiadat Latin dan juga kombinasi beberapa hukum Yunani. Yang kedua, fase kematangan hukum Romawi. Nah, fase kematangan hukum Romawi terjadi sejak berlakunya Corpus Juris Civilis di abad 6 Masehi. Corpus Juris Civilis merupakan kompilasi aturan hukum yang dibuat atas arahan Raja Justinian berupa kodifikasi hukum yang bersumber dari keputusan dan maklumat raja-raja sebelumnya, dengan tambahan modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi pada saat itu. Yang ketiga, fase kebangkitan kembali hukum Romawi. Fase kebangkitan hukum kembali Romawi terjadi sekitar abad 9 Masehi. Fase ini memulai diberlakunya lagi Corpus Juris Civilis setelah sempat vakum sejak runtuhnya kekaisaran Romawi. Yang keempat, fase resepsi hukum Romawi. Fase resepsi hukum Romawi dimulai sekitar abad sejak hukum Romawi khususnya Jus Commune diberlakukan di seluruh penjuru Eropa. Di Belanda ini muncul kelompok The Humanists yang mengembangkan kajian aliran hukum alam modern. Yang kelima, fase kodifikasi hukum. Nah, pada fase kodifikasi hukum terjadi ketika dibuatnya beberapa kodifikasi di berbagai negara. Salah satu kodifikasi yang terkenal adalah Kode Napoleon di Prancis. Fase kodifikasi ini merupakan imbas dari aliran hukum alam yang membangkitkan semangat kodifikasi sebagai upaya untuk mempertahankan sejumlah peraturan dan prinsip yang konsisten secara logis. Dan yang terakhir, fase resepsi kodifikasi, yang dimana fase yang terakhir ini terjadi tidak lama setelah berlakunya Kode Napoleon di Prancis. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai materi sejarah sistem hukum Anglo-Amerika Common Law. Sistem hukum Anglo-Amerika atau Common Law sistem diterapkan dan dimulai berkembang sejak abad ke-16 di negara Inggris, didukung keadaan geografis serta perkembangan politik dan sosial yang terus-menerus. Sistem hukum ini dengan pesat berkembang hingga di luar wilayah Inggris, seperti di Kanada, Amerika, dan negara-negara bekas koloni Inggris atau negara persemakmuran
Dalam sistem ini tidak dikenal hukum buku seperti hanya di civil law. Sumber hukum tertinggi hanyalah kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan atau telah menjadi keputusan pengadilan. Sumber hukum yang berasal dari kebiasaan inilah yang kemudian menjadi sistem hukum. Ini disebut common law system atau unwritten law atau hukum tidak tertulis. Sejarah hukum common law dimulai dari tahun 1066 ketika sistem pemerintahan di Inggris bersifat feodalitis dengan melakukan pembagian wilayah yang dikuasakan ke tangan lord dan rakyat harus menyewanya kepada lord tersebut. Kekuasaan lord yang semakin besar menyebabkan ia dapat membentuk pengadilan sendiri yang dinamakan dengan Moral Court. Pengadilan ini menjalankan tugasnya berdasarkan hukum kebiasaan setempat dan hukum yang ditetapkan oleh lord sendiri. Akibatnya muncul kesewangan dan berbagai penyelewangan yang juga melahirkan pemberontakan hingga akhirnya tercium oleh Raja Harry. Kerajaan Inggris lantas berinisiatif mengambil beberapa kebijakan, yaitu adapun 3 kebijakan. Yang pertama, disusun suatu kitab yang memuat hukum Inggris pada waktu itu. Agar mendapat kepastian, hukum kitab tersebut ditulis dalam bahasa Latin oleh Cranfield Chief Justice dari Harry dengan judul Legibus Angli. Yang kedua, diberlakukannya Prestim, yakni surat perintah dari raja kepada tergugat agar membuktikan bahwa hak-hak dan penggugat itu tidak benar. Dengan demikian tergugat mendapat kesempatan untuk membela diri. Yang ketiga, diadakannya sentralisasi pengadilan atau Royal Court yang tidak lagi mendasarkan pada hukum kebiasaan setempat melainkan pada common law yang merupakan suatu unifikasi hukum kebiasaan yang sudah diputus oleh hakim. Hal ini menjadi langkah besar bagi kemajuan hukum di Inggris pada masa itu. Akibat banyaknya perkara dan keterbatasan Royal Court dan sistem writ dalam mengadili, maka penduduk Inggris kemudian mencari keadilan kepada pimpinan gereja atau Lord of Canlord. Pengadilan yang dilakukan oleh pimpinan gereja menurut sistem hukum Inggris tidaklah bertentangan, karena pada saat itu pengadilan Royal Court didasarkan pada common law dan hakim-hakimnya bertindak atas nama raja atau raja selaku sumber keadilan dan kelayakan. Sedangkan pengadilan Court of Canlord didasarkan pada hukum gereja atau hukum kanonik dan hakimnya adalah seorang rohaniawan. Sistem penyelesaian perkara di pengadilan ini dikenal sebagai sistem equity, yakni sistem penyelesaian perkara yang didasarkan pada hukum alam atau ketuhanan dan keadilan. Dengan semakin banyaknya minat dari masyarakat untuk mencari keadilan kepada Lord of Canlord menyebabkan terbentuknya pengadilan tersendiri, yaitu Court of Case di samping Royal Court yang telah ada. Untuk keselaraan, maka pengadilan Inggris melakukan reorganisasi pada tahun 1873 sampai 1875, yaitu meletakkan satu atap pengadilan Royal Court dan Court of Case. Penyelesaian perkara tidak ada lagi yang berbeda, yakni perkara-perkara common law maupun perkara equity. Sama saja diajukan ke satu pengadilan tersebut. Pada perkembangan modern, hukum Inggris juga menciptakan ketentuan pengadilan tertulis prerogatif yang memungkinkan diajukannya keberatan terhadap keputusan administratif dari organ dan pejabat negara, yang dengan demikian tidak perlu menciptakan suatu pengadilan administratif tersendiri. Di Amerika, orang-orang Inggris yang pertama kali membawa hukum common law dikarenakan mereka menggunakan hukum yang paling akrab dengan mereka. Pada saat itu, banding dari pengadilan koloni
masih tetap diajukan ke London, tetapi pengadilan gereja tidak pernah didirikan di koloni orang Inggris di Amerika sampai dengan tahun 1776. Sistem common law Inggris masih. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sejarah sistem hukum Eropa kontinental terbagi menjadi 6 fase. Yang pertama itu fase formasi hukum, yang kedua fase kematangan hukum, yang ketiga fase kebangkitan kembali hukum, dan keempat resepsi hukum. Fase kelima kodifikasi, dan keenam adalah resepsi kodifikasi. Sedangkan sejarah hukum Anglo-Amerika dimulai di era feodalistik Inggris sehingga berkembang ke Amerika dan terus dipelajari hingga sekarang. Dalam perkembangan hukum secara global dapat dilihat juga bahwa negara yang menganut sistem civil law maupun common law, penerapan hukumnya itu memiliki pengaruh satu dengan yang lainnya. Baik, terima kasih.